Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Kali ini kita mau membahas masalah gedebong pisang guys. Gedebong pisang itu bisa kita gunakan untuk pakan domba ya guys. Tapi harus sebagai alternatif guys, bukan jadi utama lah. Soalnya gedebong pisang itu kita tahu kandungan nutrisinya rendah guys. Kita lihat dulu guys pembahasan mengenai nutrisi gedebong pisang guys, biar kita tahu guys. Kalau misalkan tahu hanya sebatas tidak ada referensi, kita tidak jelas guys. Kita lihat dulu guys. Nah guys, sebagai sumber pakan alternatif, gedebong pisang itu mengandung nutrisinya sebagai berikut guys. BK 87%, abu 25%, lemak kasar 14%, sementara serat kasar 29%. Nah ini proteinnya guys sangat rendah, yaitu 3%. Jadi intinya ya, kalau sebatas untuk mengenyangkan perut mah bagus guys, karena serat kasarnya kan 29, cuman kandungan proteinnya guys ya, jadi logikanya pembentuk pertumbuhan daging lah, jadi sangat rendah gitu guys. Soalnya kan protein itu kan pembentuk ini guys, kegemukan lah gitu. Nah jadi kalau misalkan untuk sebatas mengenyangkan mah bisa lah guys, jadi dikatakan sebagai alternatif gitulah. Nah kalau untuk alternatif, oke, kita pakai gas gedebong pisang guys. Penyajiannya kita cacah kecil-kecil guys ya. Nah kita lihat di gambar nih, di video, cacah kecil-kecil. Kita tes dulu ya ke domba, siapa tahu ini hanya ngomong-ngomong peku dombanya nggak dimakan gitu guys. Jadi kapabilitasnya juga kalau jelek mah jadi sangat susah untuk diberikan guys, kecuali seneng dombanya. Nah baru, nah kita lihat, tapi dombanya seneng guys. Tinggal kita kelanjutannya gimana lah, supaya ya kan misalkan apakah harus di ini guys, misalkan diturunkan kadar airnya kan. Gedebong pisang itu kan banyak mengandung air, nah itu cenderung suka mencret misalkan guys. Nah cara yang baiknya itu misalkan kita hilangkan dulu kadar airnya atau dikurangi ya dengan cara dijemur, kan dicacah dulu, nah kemudian kita jemur. Nah terus kemudian misalkan kalau pingin lebih naik itu proteinnya kita campur misalkan sama dedak padi gitu guys. Atau misalkan kalau pingin lebih aman, kita fermentasi guys, seperti ini guys. Nah ya intinya dikasih bekatul gitu ya, atau dedak padi, kemudian ya seperti biasalah dicacah kecil-kecil, dimasukin ke dalam tong, atau misalkan mau disilase mau fermentasi sama aja lah guys. Kalau fermentasi dikasih IM4 dan molase seperti video padi sebelumnya kan ada tuh. Nah kalau silase ya di ini aja, dimasukin ke tong itu kan ya, reaksi anaerob itu guys, tanpa udara, sama fermentasi juga seperti itu. Nah jadi menurut sumber yang ada gitu guys, kalau misalkan gedebong pisang itu bisa dipakai sebagai pakan, cuman kapabilitasnya atau tingkat nanti sebagai alternatif lah gitu guys, jadi bukan utama lah. Kalau utama kan tetap rumput ya. Nah terus poin selanjutnya yang tak kalah penting adalah ketika dikasihkan kita harus mencampur lah gitu guys, jangan memakai pakan tunggal gitu guys. Harus dicampur sama yang lain gitu.
Contohnya ya pakai rumput misalkan, atau pakai dedak padi. Nah, kemudian usahakan kadar airnya diturunin. Ya misalkan dijemur gitu guys. Jadi setelah dicacah itu kita jemur 1 hari misalkan, atau berapa jam, pokoknya kadar airnya turun. Nah baru kita gunakan gitu guys. Kalau begitu insya Allah aman guys. Cuman sekali lagi bahwa ini adalah pakan alternatif guys, bukan pakan utama. Jadi logikanya misalkan kalau rumput nggak ada gitu guys, atau misalkan ya halodo misalkan rumput susah atau gimana, nah gedebong pisang bisa digunakan guys, tapi jangan dipakai utama guys. Kalau utama kan tadi bilang kadar proteinnya kan rendah, hanya 3%. Jadi si domba teh mungkin nggak akan gemuk guys. Kita lihat guys nih domba apakah seneng nggak guys. Nah kita cek guys. Tuh kan seneng guys. Mantap lah. Ya mudah-mudahan ini sebagai ini aja guys, sebagai ya pengetahuan kita lah. Kalau misalkan lihat gedebong pisang mungkin bagaimana ini pemanfaatannya, ya mudah-mudahan lah bisa dipakai guys untuk pakan. Kalau di desa mah harus kreatif guys. Kalau lihat gedebong pisang langsung diulik guys, kita cacah kecil-kecil, dikasih bekatul atau dipoekan dulu biar turun, dikasih bekatul, kasihkan. Nah kan jadi mengurangi tenaga lah daripada ngarit misalkan guys. Tapi tetap motivasinya kita harus tahu, harus paham ya guys ya, harus paham bahwa ini memang proteinnya rendah, sebatas untuk mengenyangkan ya, supaya tidak banyak. Kan kalau lapar gak ada makanan mah disadana teuing gas turun-turun ya, nggak berhenti embe segitu guys. Jadi kita jengkel sendiri guys. Nah untuk mengkondisikan ya seperti itu bisa lah ya guys ya. Mudah-mudahan jadi bermanfaat lah. Tolong di subscribe guys biar kita semangat guys, dan tidak masuk tong sampah nih videonya ya guys ya. Salam dari Arjata Farm guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.